Ani. Assalamualaikum Bu Dia, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ani. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bu Ani. Gimana nih kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik juga Bu Dia. Bu Dia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ani, saya Sehat juga dong ya? baik. Nggih, sehat. Iya, iya. Oh iya Bu Dia. Bu Dia sekarang sedang sibuk atau santai ya kira-kira? Hmm, saya santai kok Bu. Lagi santai nih. Ada apa Bu Ani? Kalau santai, bolehkah saya minta waktunya sebentar saja? Sekitar 10 atau 15 menit. Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan di kelas bersama murid-murid saya saat ini, Bu Dia. Oh ya Bu Ani, tentu saja boleh. Saya malah senang sekali Bu Ani. Monggo silahkan, apa yang mau Bu Ani ceritakan? Ya, begini Bu Dia ya. Beberapa hari ini saya merasa kalau murid-murid saya di kelas itu ketika saya ngajar kok makin ramai dan gaduh seperti itu ya. Bahkan ada yang sering izin keluar. Selain itu, jumlah siswa-siswi saat saya mengajar itu tugas dengan hasil yang tidak sesuai dengan target dan tujuan pembelajarannya itu hanya 30% dari jumlah satu kelas itu. Seperti itu Bu Dia, saya kan jadi bingung. Takutnya nanti tujuan pembelajaran juga tidak bisa tercapai kan ya. Jadi situasi kelasnya Bu Ani ini yang sekarang murid-muridnya kalau diajar di kelas rame, gaduh, suka izin keluar kelas gitu ya Bu Ani ya. Iya betul Bu Dia. Bu Ani kok bisa terjadi demikian ya? Kenapa? Kenapa Bu Ani? Nah ini Bu, saya itu juga enggak tahu. Saya sampai merasa kesal kalau anak-anak gaduh di kelas. Karena kan bisa mengganggu konsentrasi kelas yang lain yang lagi belajar juga. Saya itu bingung bagaimana harusnya Bu Dia agar anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran saya itu dengan kondusif seperti itu. Iya Bu Ani, kadang kalau anak-anak rame itu memang kita kadang suka merasa kesel juga ya. Kita sudah berusaha di kelas apa ini mengkondisikan mereka, ternyata mereka masih saja rame, kadang kita juga kesel. Tapi Bu Ani, kira-kira menurut Bu Ani nih, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini Bu Ani? Iya, saya itu berharap dari obrolan kita, perbincangan santai kita ini, saya berharap mendapatkan ide untuk mengatasi permasalahan saya itu, Bu, tentang murid saya yang gaduh dan sulit dikendalikan agar mereka itu bisa tenang dan fokus saat pembelajaran saya berlangsung di kelas itu, Bu. Baik, Bu. Jadi Bu Ani ingin sharing untuk mengatasi permasalahan Bu Ani yang muridnya kalau diajar di kelas itu suka rame, suka gaduh, sulit dikendalikan, kadang juga sering keluar kelas gitu ya Bu Ani. Iya, betul, Bu Dia. Seperti itu. Saya ingin mendapatkan ide untuk permasalahan saya. Barangkali Bu Dia ada saran atau masukan. Oke, menurut Bu Ani nih, kira-kira apa saja ya yang membuat murid kok bisa menjadi rame, gaduh, bahkan banyak yang izin keluar saat pembelajaran? Otomatis kan mungkin ya ada suatu penyebab lah yang menyebabkan mereka itu
menjadi rame, jadi gaduh, suka keluar kelas, kan pastinya ada penyebabnya Bu Ani. Ya, kalau saya ingat kembali sih, yang menyebabkan siswa-siswi atau murid-murid ramai gaduh bahkan sering keluar dalam pembelajaran, keluar kelas ya, dalam pembelajaran yang pertama itu saat saya membagi kelompok dan saya menyerahkan kepada mereka untuk memilih sendiri anggota kelompoknya, itu satu. Kemudian untuk yang kedua mungkin karena saya kurang memfasilitasi sumber belajar mereka ya. Sumber belajar mereka yang beragam, kan ada yang minatnya dengan sumber belajar ini, dengan belajar ini, kan gaya belajarnya juga berbeda-beda kan ya Bu. Nggih, nggih, nggih. Saya juga sering menggunakan metode ceramah dan diskusi, mungkin itu juga yang menyebabkan anak-anak merasa bosan seperti itu. Kemudian saya kayaknya belum memberikan pembelajaran sosial emosional sehingga murid-murid itu ramai sendiri Bu dengan kegiatan mereka, dan juga karena merasa bosan ya jadi sering izin keluar kelas seperti itu Bu. Oh, jadi yang menyebabkan muridnya Bu Ani ini gaduh, rame, sering izin keluar kelas itu karena mereka saat jenengan saat bagi kelompok itu jenengan pasrahkan ke anak-anak, terserah mau bentuk kelompok seperti Iya, apa gitu ya Bu iya, Ani ya. Kemudian juga mereka bebas memilih iya kelompok. sumber belajar yang Bu Hani gunakan itu kurang beragam gitu ya Bu Hani ya. Karena kan Iya, secara sekarang anak-anak itu juga sudah eranya digital ya Bu Ani. Mungkin ada yang seneng dengan komik, ada yang seneng dengan video, ada yang seneng dengan apa ini eh, gambar-gambar poster dan lain sebagainya, atau bisa juga artikel yang ada di media massa seperti itu ya Bu Ani ya. iya. Kemudian Terus sekali. juga Bu Ani belum menerapkan ini ya apa pembelajaran sosial emosional juga untuk mereka. Iya, belum Bu. Nah, Belum sekarang sempat, belum ada waktu. iya Bu Ani, karena kadang kalau suka apa ini sudah masuk kelas kadang suka lupa ya untuk melaksanakan itu. Iya, iya Bu Ani. Kira-kira Terus, sekarang apa yang bisa, apa saja ya yang bisa membuat murid Ibu Ani ini bisa kembali fokus saat pembelajaran sehingga ketika mereka fokus kan tidak mungkin gaduh, tidak mungkin mereka rame, sudah bisa nyaman di kelas, tenang di kelas gitu ya Bu Ani, bisa mengikuti pembelajarannya Bu Ani dengan iya, enjoy gitu. Kira-kira apa ya yang bisa membuat iya, murid Bu Ani seperti itu, bisa bisa enjoy lah di kelas. iya. Ya, mungkin saya akan apa ya, memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Kalau anak-anak sudah terlihat sudah mulai jenuh itu, kemudian apa menerapkan teknik stop untuk memfokuskan kembali konsentrasi anak-anak, atau mungkin dengan latihan mindfulness yang lain sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar ya. Jadi anak-anak itu masih bisa tetap fokus pada materi pembelajaran dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Mungkin selain itu saya juga akan membuat asesmen awal untuk menentukan kelompok berdasarkan dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga tidak salah lagi dalam mengelompokkan siswa seperti itu Bu. Juga mungkin apa ya, nantinya anak-anak itu dapat memilih atau melatih terus pembelajaran sosial emosional agar mereka juga dapat mengontrol emosinya dengan baik. Mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan agar anak-anak tetap fokus pada pembelajaran saya. Bagus sekali loh Bu Ani.
anak-anak itu senang sekali kalau diajak ice breaking kan, diajak main-main sama teman-temannya kan, senang banget itu Bu Ani. Pasti bisa memunculkan ini apa kayak motivasi ke diri anak-anak itu. Ternyata sekarang pembelajarannya bisa menyenangkan seperti itu Bu Ani. Iya, kemudian mungkin tadi ada apa ya, teknik stop ya Bu Ani, untuk pembelajaran sosial Iya, emosionalnya, melatih mereka untuk apa ini, mindfulness, kesadaran penuh seperti itu, bisa supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan enjoy lah. Dengan apa itu, teknik stop kan kayak relaksasi gitu ya, merilekskan semua apa ini, perasaan, pikiran dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan mereka. Mungkin itu juga bisa membantu mereka agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas Bu Ani. Tadi juga Bu Ani iya, akan membuat asesmen awal ya Bu Ani ya, asesmen awal pembelajaran, agar mengetahui apa ini, anak ini bisa menentukan kelompok kelompok belajarnya seperti itu. Barangkali mungkin asesmennya pakai yang gaya belajar, menentukan gaya belajar itu ya Bu Ani ya. iya, Iya kan, kadang anak-anak juga ada yang apa, tipe-tipe belajarnya, ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual gitu ya Bu Ani ya. Assalamualaikum, Bu Ani. Iya, Iya. Kemudian Bu Ani, kira-kira nih mengenai tugas yang diberikan Bu Ani ke siswa, apa apa ya penyebabnya sehingga 30% dari murid itu memperoleh hasil yang tidak sesuai target, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. iya. Kira-kira kenapa Bu Ani? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya, Bu. Ada tugas individu, selain itu juga ada tugas kelompok, ada lembar evaluasi, sehingga murid itu merasa terbebani seperti itu ya, Bu. Jadi ini yang menyebabkan murid itu yang tidak yang punya kemampuan kurang itu akan merasa bingung dan tidak dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan. Seperti itu, Bu Dia. Jadi karena banyak tugas ya Bu Ani, ada tugas individu, ada juga tugas kelompok, juga ada lembar evaluasi. Jadi mungkin mereka juga terbebani dengan semua Iya, tugas yang seperti diberikan Bu Ani gitu ya. iya, Oke, oke. Kalau iya. gitu kira-kira lembar kerja seperti apa yang kira-kira efektif untuk muridnya Bu Ani nih, agar bisa mereka gunakan dengan baik? Iya. Lembar kerja yang efektif mungkin ya, saya akan menggunakan lembar kerja kelompok dan individu ya dalam pembelajaran. Untuk lembar evaluasi mungkin bisa saya berikan di akhir elemen atau bab topik seperti ulangan harian, mungkin seperti itu, Bu Dian. Wah, saya kira itu betul sekali Bu Ani. Terus kira-kira berapa persen target keberhasilan yang ingin Bu Ani capai dalam pembelajaran di kelas dengan metode yang seperti Bu Ani rencanakan tadi? Ya, saya akan berhasil setidaknya ada 90% dari siswa dalam satu kelas itu mendapatkan hasil yang bisa memenuhi target belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya kira 90% bisa, Bu Dia. Targetnya dengan 90% ya. Bagus sekali Bu Ani. Jadi Ya. kira-kira sekarang apa rencananya Bu Ani untuk menyelesaikan permasalahan Bu Ani di kelas ini? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, rencana saya yang pertama itu akan melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan kebutuhan belajar masing-masing murid, kemudian membentuk kelompoknya juga sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang secukupnya, tidak terlalu banyak sehingga mereka merasa terbebani. Bentuk tugasnya juga harus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu.
jadi mereka itu akan senang dalam mengerjakan tugas, tidak merasa terpaksa dan terbebani. Sehingga mereka mengerjakan asesmen itu sesuai dengan apa yang mereka kuasai dan disenangi. Contohnya bisa menggunakan poster, bentuk gambar-gambar mungkin lagu ataupun puisi, sehingga dengan begitu murid-murid itu bisa memenuhi target tugasnya seperti itu, Bu Dia. Lah itu sudah bagus sekali rencananya jenengan, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang apa komitmen yang harus Bu Ani lakukan Ya, untuk dan, rencananya Bu Ani? untuk komitmen mungkin saya akan membuat rencana ya. Ini rencana pembelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami siswa, kemudian sehingga siswa itu dapat menjalankan merdeka belajar ya, berpihak pada murid lah ya, seperti itu. Saya juga akan membuat murid senang dalam kegiatan belajar tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar juga pada murid yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, Budia. Seperti itu. Bagus sekali Bu Ani, saya sangat mendukung komitmen Bu Ani. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, Budia. Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Budia ini loh, saya jadi mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan saya di kelas. Top deh. Iya ya Bu Ani, alhamdulillah ya. Mungkin lain waktu kita bisa lanjutkan sharing lagi ya Bu Ani. Monggo. Ya, siap, siap, Iya, saya Budia. juga senang bisa sharing dengan Bu Ani. Iya, iya, Budia. Tentu saja ya. Saya juga senang sekali bisa sharing dengan Budia. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi guru yang bisa memberikan suri tauladan bagi murid kita, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan apa yang dikatakan di filosofi Ki Hajar Dewantara seperti itu ya. Iya, benar Amin. sekali. Benar sekali Bu Ani. Amin. Baik Bu. Selamat siang. Kapan-kapan jumpa lagi ya. Selamat siang. Iya, Salam. terima kasih, Ya, Budia. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.